Halo semua, pada video ini gue akan mencoba membahas pertanyaan-pertanyaan umum filsafat yang sering kali terdengar dalam 5 menit. Jika kalian masih ada pertanyaan dan punya pendapat lain, bisa tulis di komentar. Pertanyaan pertama pada seri pertama ini adalah, apakah Tuhan itu ada? Bagi sebagian orang yang baru mendengar pertanyaan tersebut, mereka merasa pertanyaan tentang Tuhan adalah pertanyaan besar dan sulit di dalam filsafat. Namun, tidak sesulit dan sebesar itu sebenarnya. Terutama jika menanyakan tentang status ada atau eksis suatu entitas atau objek tertentu. Persoalannya, terkadang kita terlalu sering memberikan kategori atau nilai-nilai pada suatu entitas atau objek sebelum punya dasar terhadap eksistensinya. Misalnya objek ekonomi, objek material, objek abstrak, dan lainnya. Akan tetapi, jika kita kembali ke pertanyaan awal, maka nilai atau kategori apapun tidak bisa dimasukkan jika tidak ada objek atau entitas yang mendasarinya. Contohnya kata sifat cantik, tidak bisa berdiri sendiri. Siapa yang cantik? Apa yang cantik? Atau kata kerja gerak, tidak bisa berdiri sendiri, melainkan selalu diikuti atau didahului objek sebagai predikat. Siapa yang bergerak? Apa yang bergerak? Bahkan dalam kalimat perintah pun diperlukan suatu objek untuk melihat konteks yang sedang bekerja. Misalnya, gerak maju jalan. Siapa atau apa yang disuruh maju di sini? Pertanyaan tentang ini secara tegas sudah dibahas oleh filsuf Jerman terkenal 500 tahun lalu, yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz. Pada salah satu prinsipnya, yaitu prinsip kecukupan alasan atau Principle of Sufficient Reasons, yang nantinya akan jauh lebih dikembangkan oleh pemikiran object-oriented ontologi, menjadi dasar argumentasi yang kuat untuk menganalisis substansi atau objek. Intinya, bagi Leibniz, prinsip kecukupan alasan memberitahu kita bahwa segala sesuatu selalu punya sebab, meskipun dalam arti minimnya. Poin penting di sini adalah tentang alasan minimal bagaimana suatu objek bisa ada atau eksis. Dalam artian bahwa tidak penting apakah sesuatu itu diciptakan atau tidak, melainkan alasan minimalnya akan tetap ada meskipun kita tidak pernah tahu siapa penciptanya. Langsung pada contoh Tuhan, ketika term Tuhan masuk ke dalam pertanyaan, apakah Tuhan itu ada, maka Tuhan menjadi objek yang dicari alasan eksistensinya. Jika kita mengikuti prinsip kecukupan alasan, maka jawabannya sudah ada sejak pertanyaan itu dibuat, yaitu Tuhan pasti ada. Jika tidak, kita tidak bisa memasukkannya ke dalam pertanyaan. Sehingga, melalui prinsip kecukupan alasan ini, memberitahu kita bahwa lebih mudah membayangkan apa yang ada daripada yang tidak ada, karena tidak ada pun pada akhirnya bernilai ada. Mengenai eksistensi Tuhan, kita tidak perlu tahu siapa pembuatnya. Mungkin manusia, mungkin dirinya sendiri, atau apa yang menyusunnya. Sebab hanya dengan alasan minimalnya saja, sudah cukup untuk menjustifikasi eksistensi Tuhan, yaitu fakta di mana kita bisa menyebutnya, mengatakannya, tanpa tahu keseluruhan pengetahuan tentangnya. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi, jika kalian ada pertanyaan lain dan ingin berpendapat apapun, tulis saja di komentar. Pastinya like dan subscribe untuk diskusi filsafat selanjutnya. Sampai jumpa.